Oke, selamat malam semuanya. Mungkin kita mulai saja ya. Yang ada dulu, jadi bisa menyusul yang lain ya, kalau ada yang masuk. Oke, salam CSP, selamat malam. Eh, Malam ini kita mau belajar tentang pola grafik candlestick. Nah, pola grafik candlestick itu ditemukan oleh Manehisa Homa ya. Itu tahun 1724 sampai 1803, jadi meninggal 1803. Seorang trader Jepang yang terkenal pada zaman itu, dan juga dia yang menciptakan grafik candlestick yang merupakan pengembangan dari grafik bar ya. Jadi grafik bar yang biasa dipakai oleh orang-orang barat ya. Dan penggunaan akhirnya ditemukannya candlestick ini menjadi lebih efektif ya, lebih baik karena jadi lebih gampang untuk dikenali, untuk bisa dipelajari. Nah, ini struktur dari grafik candlestick sendiri. Kalau kita melihat mungkin ada satu di mana di sini kita bisa lihat ya, kalau bentuknya itu biasanya tanpa isi ya, jadi nggak ada arsiran di tengahnya ya, nggak ada arsiran di tengahnya, itu kita sebut dengan istilah bullish, jadi harganya naik ya, di mana open itu di bawah dan close itu di atas ya. High dan low terbentuk, tetapi opennya di bawah dan close-nya di atas ya. Itu adalah grafik candlestick yang bullish, dan ini sebaliknya, jika opennya di atas dan close-nya di bawah, maka kita bilang bahwa itu adalah grafik bearish ya, menurun. Nah, kita bisa lihat ya sebenarnya seperti apa. Jadi kita bandingkan juga dengan grafik dari biasanya yang orang-orang buat itu kan seperti ini ya. Kalau mungkin tidak familiar dengan yang saya bagikan ini, bahwa kosong itu yang kosong itu ini naik, lalu yang berisi itu turun ya. Mungkin Bapak dan Ibu ada yang familiar dengan yang ini. Ini kalau yang naik itu biasanya warnanya hijau, kalau yang turun warnanya merah. Jadi saya kasih supaya lebih familiar lagi. Nah, ini perbedaannya dengan bar charts ya. Kalau kita lihat sepintas begitu, kalau mungkin grafiknya cukup besar, mungkin kita bisa tetap melihat ya. Yang perlu kita lihat bahwa kalau bar chart itu ya, dilihat bahwa opennya di bawah itu selalu open itu ditandai dengan ada seperti garis seperti ini, tapi di bagian kanannya, di bagian kiri, sorry. Bagian kiri, lalu close-nya harus di bagian kanan. Jadi syarat yang harus dibuat di dalam bar chart adalah open itu harus garisnya itu di bagian kiri, close-nya di bagian kanan ya. Jadi kalau bullish bentuknya itu dia di bawah ya, garis yang di bawah itu di bagian kiri itu di bawah, lalu yang di atas itu di bagian kanan ya garisnya. Itu artinya dia bullish. Sementara kalau untuk candlestick itu sangat sederhana, kita lihat dengan cara kita kasat mata saja melihat seperti ini, kita sudah tahu bahwa ini grafiknya sedang naik ya. Jadi tidak berisi ya. Biasanya kalau di MT4 itu candlestick yang tidak berisi ya, yang tengahnya tidak diarsir, itu dikatakan bahwa itu candlesticknya sedang naik ya, bullish. Sementara kalau seperti ini, kalau yang lagi bearish, dia akan tertutup penuh oleh arsiran. Dan itu chart pattern-nya sendiri dia berbeda. Bar chart-nya itu berbeda. Jadi yang di atas itu sebelah kiri garisnya, lalu yang di bawah itu sebelah kanan ya, itu menunjukkan bahwa dia sedang turun atau bearish ya. Jadi kalau kita lihat dibandingkan gitu bar chart dengan candlestick ini,
tentu candlestick merupakan grafik yang lebih sederhana, jadi lebih gampang dibaca. Juga mengandung di situ adanya terlihat bahwa ya benar-benar secara kasat mata saja, secara jauh aja kita bisa lihat gitu karena ada warnanya yang berbeda ya. Jadi kalau dari jauh mungkin kalau yang baca itu nggak kelihatan gitu naiknya gitu ya. Sekalipun sebenarnya informasi yang diberikan sama ya kan, tetapi lebih mudah dipahami kalau candlestick. Ya mungkin kalau juga masih bingung juga, masih belum familiar, saya kasih lagi yang ini. Kan ini juga menunjukkan hijau naik dan merah turun. Jadi gampang lebih pahami ya kalau untuk candlestick sendiri daripada bar charts ya. Nah ini hammer dan hanging man ya. Sebentar sebelum masuk ke sini mungkin saya akan ngomong ini dulu. Jadi candlestick ini sendiri akhirnya menjadi pola-pola yang menunjukkan bagaimana pergerakan itu akan terjadi. Kalau misalnya kita bikin pakai bar chart itu akan bingung kita menentukan seperti ini ya. Hammer dan hanging man ini. Kita akan sulit menentukannya gitu. Ya, sulit sekali untuk membacanya. Jadi agak sedikit kesulitan, tapi dengan adanya candlestick dia akan jadi lebih mudah ya. Kalau misalnya terbentuk ada satu garis yang seperti ini, satu candle yang seperti ini dengan shadow yang panjang ke bawah ya, di atasnya terisi, di atasnya itu seperti terbentuk high dan low-nya di situ. Nah itu kita sebut dengan hammer dan hanging man ya. Untuk yang hammer sendiri itu diperuntukkan untuk biasanya kalau ada hammer, pola hammer seperti ini, maka grafik akan terbalik. Jadi reversal ya. Ini pola-pola reversal yang dipentingkan. Karena kalau dalam candlestick itu pola reversal itu mengambil satu keuntungan di mana kita bisa mendapatkan harga paling bawah ya kan. Nah, hammer sendiri bentuknya itu jadi seperti dia ada harga yang mau turun dengan tail atau shadow yang panjang begitu ya. Upper shadow, jadi shadow yang di bawah ya. Upper shadow itu sangat panjang begitu ya. Nah ini biasanya menunjukkan bahwa harga akan berbalik naik ya. Itu artinya dia harga akan bullish. Dan kebalikannya jika terjadi seperti pria tergantung katanya hanging man ya, di mana dari open dan close-nya itu jadi opennya di bawah ya, lalu dia ada turun dulu jauh bikin low, bikin shadow ya kan, upper shadow, lalu dia naik sampai ke atas ya, itu high-nya itu pas di close-nya ya kan, itu akan menjadi harga akan menjadi turun ya, jadi selanjutnya akan menjadi turun menjadi bearish ya. Biasanya hangman itu menuju ke puncak ya, lalu ada satu lagi high di sini, satu lalu dia baru turun harganya ya. Ini adalah pola-pola candlestick yang memang banyak sekali digunakan orang buat, terutama juga buat melakukan transaksi yang reversal ya. Untuk beberapa scalper juga biasanya memakai juga salah satunya hammer dan hanging man ini ya. Kita lanjut juga grafik yang selanjutnya. Ini juga pola reversal sama bell hold ya. Jadi sabuk yang menahan ya. Sabuk yang menahan ya. Jadi biasanya bentuknya terbalik, tapi dia lebih terisi, ya. Lebih terisi. Jadi badannya itu bodinya itu lebih besar ya. Hampir sama, biasanya lebih besar sedikit daripada shadow-nya, daripada tail-nya, daripada ekornya. Ya. Shadow atau tail. Ya. Bullish kalau terjadi di mana harganya bergerak ke atas ya, lalu membentuk high, lalu closing di bawahnya, tetapi masih lebih tinggi daripada opennya ya. Ini bullish kalau terjadi bullish. Kalau terjadi bearish itu kebalikannya, di mana opennya itu di atas, turun membentuk low,
lalu closing di atas harga low, ya. Ini disebut dengan bearish ya, bell hold ini. Ya. Jadi pembentukannya terbalik seperti yang tadi, cuma ya lihat ya tadi yang seperti hammer ini ya. Tetapi badannya, bodinya biasanya bell hold itu lebih banyak ya. Nah, pola universal yang lain di candlestick itu sendiri yaitu pola engulfing ya, sering juga dipakai buat scalper ya. Engulfing biasanya itu mudah dilihat sebenarnya, mudah dipahami dengan satu ilustrasi bahwa seperti yang kuat itu memakan yang lemah. Nah, yang kuat itu yang akhirnya menjadi trennya ya. Kenapa bisa begitu? Nah, kita lihat ya sama-sama. Ini harga sedang turun. Ini ada harga yang turun juga. Lalu terbentuk grafik yang naik yang besar sekali ya. Seakan-akan dia bisa memakan si yang bodinya kecil itu di sebelahnya. Nah, bila ada pola seperti ini, maka ini akan naik ke atas. Akan naik, ya kan? Dia akan bullish. Nah, kalau terbentuk lagi, kalau yang di atas seperti ini, harganya naik terus ya kan? Naik, tapi yang terakhir adalah bentuk candlenya seperti kotak kecil gitu ya, dengan ada tail atas dan bawahnya itu atau shadow-nya itu hampir sama, dan itu terbentuk lagi yang seperti ini, harga yang turun jatuh besar sekali dengan bodi yang besar sehingga menutupi yang sebelumnya. Ini kita sebut dengan juga engulfing yang bearish ya, dan ini akan terjadi penurunan ya. Ini bullish, ini akan naik, lalu ini bearish, dia akan turun ya. Ini adalah bullish dan bearish engulfing. Jadi kalau ada pola yang seperti ini, jadi polanya tuh seperti istilahnya dibilang bahwa memakan candle yang besar seperti memakan yang kecil, maka kalau dia bisa memakan, jadi penuh isinya itu tertutupi oleh candle selanjutnya, maka candle selanjutnya itulah yang menjadi dominan ya trennya. Kalau misalnya candlenya itu naik, ya itu akan naik. Kalau candlenya turun, dia akan turun. Ya, itu adalah engulfing. Bullish jika candle besarnya itu naik, lalu bearish kalau candle besarnya turun. Nah, bagaimana kalau kebalikannya? Nah, kalau kebalikan dari engulfing, ya kita sebut dengan istilah harami. Ya. Harami juga sama seperti itu. Hanya letaknya berbeda bahwa candlenya itu sekarang di depan dari yang besarnya. Ya. Kalau tadi di belakang, sekarang di depannya. Ini pun sama saja. Mau harami pattern atau harami cross, kalau harami cross itu mirip seperti candle keduanya seperti doji, jadi seperti cross, seperti salib ya. Itu bentuknya seperti itu, tetapi prinsipnya sama. Yang besar itu menjadi dominan. Ya. Kalau yang tidak terbiasa juga, saya kasih yang ini, yang naik itu warnanya hijau, yang merah ya. Nah, jadi tetap yang kita perhatikan itu bukan candle yang kecil, tetapi candle besarnya saja. Ya, tetapi hati-hati. Kalau ini tidak menutupi lebih tinggi atau jadi tidak tertutupi oleh yang besar, ini maka pola dari engulfing atau harami tidak terjadi. Ya, jadi tetap harus polanya terjadi seperti ini. Ya, ada bentukan yang seperti ini. Nah, kita lanjut ya, setelah harami apalagi sih gitu ya. Nah, setelah harami itu ada doji. Ya. Sebenarnya doji ini tidak menunjukkan doji yang besarnya itu yang grafik yang besarnya itu ya, candle yang besarnya itu. Doji itu ditunjukkan oleh grafik candle yang kecil yang seperti tanda tambah begitu ya, atau cross, itu yang kita sebut dengan istilah doji ya. Doji terjadi kalau misalnya di atas, bentuknya di atas gitu ya, sudah terjadi kenaikan harga yang luar biasa tinggi, lalu terbentuklah doji seperti ini, maka kita bilang
dia bullish doji, jadi dia akan turun. Sementara yang sebelahnya kalau terjadi harganya turun terus, turun dulu lalu candle cukup turun terus lalu ada tanda seperti ini, tanda cross seperti ini, maka akan terjadi bearish ya. Jadi doji ini bentuknya itu seperti cross ya. Dan ini biasanya gampang diingat ya kalau doji. Ya. Ini kalau yang naik ya kan, ini yang turun. Kita lanjut ya. Kalau misalnya di sini ada yang mau mau tanya langsung boleh ya, Bapak Ibu, silakan. Nah ini apa ini? Ini apa ini? Ini Pershing dan dark cloud ya. Jadi Pershing kalau dia akan naik harganya, kalau dark cloud cover itu free. Kalau bentuknya seperti yang di sebelah kanan saya ini akan turun. Teorinya bagaimana? Terjadi kalau misalnya ini harga sedang turun, ya, harganya turun, lalu terbentuklah candle yang naik yang cukup tinggi juga yang mirip seimbang, hampir seimbang, tetapi melewati setengah dari garis dari candle sebelumnya, setengah dari candle sebelumnya, dia lebih, ya. Jadi closingnya di atas, gitu ya, closingnya di atas, ini kita sebut dengan istilah Pershing. Dan candle yang muncul yang seperti ini, maka dia akan naik, ya. Dia akan bullish. Dia akan bullish. Sebaliknya jika ada candle yang terus naik, lalu muncullah satu candle yang turun, melebihi setengah dari candle sebelumnya, ya, ini seperti ini, ya. Dan itu dia harus lebih tinggi juga ya di sini closingnya dan juga opennya di sini, itu akan membentuk tren turun. Ya. Jadi kalau misalnya Pershing itu dia naik, kalau dark cloud dia turun. Ya. Jadi mungkin ini juga perlu diperhatikan. Kalau misalnya bisa lupa, takutnya lupa atau nggak keburu dicatat ya mungkin Bapak Ibu bisa di screenshot ya atau print screen gitu biar bisa diingat ya. Kita lanjutkan. Nah, sekarang apa ini? Ini harganya akan turun ya, harga akan turun. Lalu dia ada sekarang ada candle yang kecil, tetapi naik. Lalu muncul lagi naik, ya kan di sini. Maka dia akan terus naik ke atas. Ya. Ini akan terus naik ke atas. Lalu kalau bisa terjadi sebalikannya, dia akan turun. Okay. Nah ini apa? Rising star. Ya. Rising star itu muncul kalau bentuknya seperti ini. Jadi ada turun, penurunan, lalu dia turun lagi dengan candle yang kecil, lalu muncul lagi candle yang naik, lagi satu lagi, itu konfirmasi, baru candle selanjutnya kita melakukan transaksi. Ya. Kalau rising star kita beli, lalu kalau evening star kita jual. Ya. Ini kebalik ya, betul ya. Oke, kita lihat bahwa bullish dan bearish itu bisa terjadi kalau misalnya ada kesatuan ini. Nah, yang penting ya, kalau misalnya melihat pola-pola seperti ini, yang kita lihat adalah kiri kanannya. Ya. Kiri kanan itu ada grafik yang cukup besar, ya, cukup besar. Lalu di tengah-tengahnya ada yang kecil seperti ini, itu menjadi menandakan bahwa itu konfirmasi ada pola pembalikan. Ya. Kalau kita pakai pola grafik, maka ini akan muncul adalah head and shoulder, sama saja. Ya. Kalau polanya seperti ini. Makanya ada lagi satu yang namanya abandon baby juga muncul yang seperti ini. Ya. Kalau abandon baby itu artinya kan bayi yang ditinggalkan ya. Jadi pairnya itu yang ini ya, merah dengan yang birunya itu pairnya. Ya. Ini pairnya ya kan. Nah ini adalah yang tengahnya itu abandon baby-nya. Ya. Nah, ada pola seperti ini maka
dia akan terjadi pola reversal yang terbalik. Ya. Nah ini sebutnya bullish, dia akan naik. Kalau polanya seperti ini bearish, dia akan turun. Ya. Jadi kita lihat bahwa nggak usah kita lihat misalnya ini rising atau evening star atau misalnya abandon baby. Yang kita perlu perhatikan adalah sisi kiri kanannya. Ya, dia membentuk biasanya candle yang mirip-mirip tapi terbalik begitu, tetapi di tengahnya itu ada di satu sisi, di bawahnya itu yang biasanya agak jauh atau memang bentuknya seperti yang star ini ya, bentuknya star. Maka dia akan terjadi pola reversal, pembalikan. Nah, saya membagikan hari ini banyak di pola pembalikan reversal karena memang ada beberapa yang minta untuk belajar tentang kalau terjadi misalnya kita mau scalping, jadi pengen cepat transaksi gitu ya, pengen transaksinya bolak-balik. Mungkin dengan pola-pola candlestick yang seperti ini cukup bagus, ya kan? Ya. Oke, ini nah, kita cobain masuk. Jadi saya ganti screen saya. Ya, stop screen dulu. Lalu saya, oke ini ada, oh ada chat ya, ada yang nanya atau apa ya? Oh malam, oke Pak Ian ya, saya belum jawab tadi. Nanti share, sekarang kita mau lihat yang kalau terjadi di MT4 ya. Kita melihat ini yang di harga emas ya, ini paling gampang soalnya lihatnya. Apalagi kalau mau buat scalp, saya pikir ini juga bagus ya. Transaksi scalping itu biasanya pakai candlestick itu cukup bagus. Nah ini satu contoh, ini grafik yang terjadi seperti ini ya. Kita lihat ya ini ya. Ini ya kan. Ini pola apa sih ya? Nah ini seperti yang kita perhatikan tadi, ini yang terjadi adalah pola rising star ya kan. Di mana dia di sini ada kecil sekali di sini di tengah dan di kiri kanan ya. Atau ini bisa saja bukan rising star tetapi juga bentuknya adalah harami ya kan. Tapi kalau harami itu kan dia tidak memenuhi harami di sini, kenapa? Karena kalau harami di sini harusnya candle yang kecil ini naik ya kan. Jadi kita bisa bilang ini mirip-mirip saja, tetapi kalau ada pola-pola yang seperti ini dia menutupi, betul ya? Dia menutupi. Makanya harusnya kalau misalnya kayak tadi yang harami dia akan turun lagi kan, betul ya? Karena ini yang besar ini menutupi yang kecil, tapi ini turun-turun ya. Jadi kalau misalnya ditanya ini ada polanya, mah ini nggak ada pola. Ya. Nah, kalau kita lihat yang di sini, ini berbeda. Ya, ini pola apa? Nggak ada pola juga. Kenapa? Karena lihat di sini, tailnya atau shadow-nya itu melebihi dari yang sebelumnya. Ya. Ingat bahwa kalau misalnya kita pasang pakai engulfing atau harami, maka grafiknya yang sebelumnya itu tertutupi oleh yang sesudahnya. Itu engulfing ya. Kalau harami itu grafik yang sebelumnya menutupi grafik sesudahnya ya. Nah, seperti apakah? Nah, yang ini yang terjadi ya. Ini terjadi. Ya. Ini jadi bearish kan betulnya, tapi sedikit nggak besar. Jadi bearish harami ya, cuma sedikit. Nah, ini biasanya sih kalau kayak gini, ini karena adanya faktor-faktor berita. Tetapi ini kita lihat bisa di sini ya sekarang. Oke, selamat malam Kang Agung. Oke. Nah, yang ini, bentuk yang ini adalah bentuk dari, kita lihat ya, ini menutupi betul ya, benar ya. Ini grafik yang pertama, ini candle yang pertama ini panjang sekali, ini menutupi yang kecil. Nah, kondisi yang kayak begini maka dia akan bullish ya. Seperti itu. Nah, inilah bentuk rising star ya. Dari bawah, bentuknya kecil seperti ini, dia naik ke atas. Ya.
Jadi kalau kita mau lihat misalnya kita mau transaksi, banyak juga transaksi kita sebenarnya gitu. Yang kita bisa ambil kesempatan. Cuma memang akhirnya kalau misalnya jadi scalping ini, dia nggak akan banyak dia kena. Ya. Nggak akan banyak dia kena ya. Kalau ini pola doji yang gagal, betul ya. Kita lihat ini harusnya kan, oh tapi memang ada atas dulu ya, pertama ada atas dulu ya, sedikit ada grafik yang terbuka untuk naik, lalu terbentuk doji, ini meniadakan grafik naik ini, jadi turun dia jatuh. Nah misalnya kita ambil di doji ini ya, kita ambil di doji, lalu turun sampai di berapa sih kira-kira, lumayan nggak sih dapatnya, misalnya anggaplah sampai di sini saja ya. Oh lumayan ya, $1.000 juga kalau untuk yang reguler. Kalau 0,1 berarti 100, kalau 0,01 berarti $10 ya, $10 dapat. Nah ini yang jadi. Ini garis dari engulfing ya, ini grafik engulfing. Ya. Kita lihat bahwa garis yang candle yang lebih besar, ya, itu menutupi candle yang kecil, dan ini tertutup dimakan oleh yang besar ya. Jadi bisa dimakan sama yang besar. Nah ini akan terjadi penurunan. Ya. Nah itu yang disebut, kita sebut, ini berapa sih dapatnya? Memang kalau misalnya model-model yang kita mengambil dengan pola-pola candlestick seperti ini, dia nggak akan besar juga kita dapetinnya gitu ya. Jadi jangan berharap bahwa dapat tradingnya yang panjang kalau untuk yang pakai candlestick ya. Ya lumayan ya. Jadi $432 kalau untuk reguler. Berarti kalau mini 43, kalau mikro itu berarti 4,32. Nah, ini dapat kecil, dan di sini juga banyak ya. Jadi trading dipakai candlestick itu akhirnya menjadikan kita bisa menjadi seorang scalper ya gitu ya. Hanya tetap perlu hati-hati di mana kita mengambil mungkin kalau saya perhatikan mungkin jangan melebihi dari $50 kalau bisa. Jadi artinya kalau memang udah dapetin 30 atau $40 sudah diambil saja gitu ya. Jadi memang benar-benar scalping gitu kan. Dengan pola-pola yang seperti ini mungkin kita bisa jalani. Ingat kalau misalnya tidak terjadi, itu gagal, kita harus juga pasang stop yang memang nggak terlalu besar. Ya. Itu syarat kalau kita mau scalping. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan kan sampai di sini? Jadi saya share lagi yang tadi, ya. Ini share lagi yang tadi supaya semakin jelas saja yang baru datang juga nanti kita bisa tahu semua ini tentang bullish dan bearish ini yang baru. Silakan ada pertanyaan kan sampai di sini? Ini kalau menurut saya kalau candle ini akan lebih cocok kalau kita combine dengan yang kita pelajari kemarin, yaitu pola grafik ya gitu. Bahkan ada beberapa pola memang basically dari candlestick sendiri sebenarnya mengambil rangkaian dari pola grafik ya. Dan akhirnya dibikinlah seperti tadi. Jadi pola-pola dari candlestick yang akhirnya menjadi indikator untuk kita melakukan transaksi harga di atas atau harga di bawah gitu ya. Silakan Pak Agung ada pertanyaan, Pak Luki ada pertanyaan, Pak Ian ada pertanyaan, silakan kalau ada pertanyaan. Saya tidak Pak. Tidak ada ya? Ya. Bapak kalau yang biasa di candle ini sering ya Pak ya? Melakukan transaksi di pakai candle ini? Ya lumayan Pak. Oh gitu ya. Gimana Pak hasilnya? Gimana bisa ada nggak yang tambahan yang mungkin
kurang saya jelaskan yang apa namanya yang candlestick ini, pola-pola candlestick. Bapaknya biasanya pakai pola yang continuous ya, Pak? Yang berkelanjutan supaya dipakai juga pola-polanya. Sebenarnya kalau saya sih memang nggak banyak menggunakan ini Pak ya. Banyak menggunakan teori ini ya, teori-teori ini gitu. Tapi lebih ke arah menggunakan ya main dan shadow-nya itu Pak. Oke. Lebih ke volume lah, lebih ke volume. Jadi lebih kalau misalnya memang biasanya ada shadow, biasanya ada pola reversalnya gitu Pak ya. Iya, dan volume biasanya saya juga cek. Oke. Ya, itu juga berpengaruh ya terhadap transaksi itu. Tapi berarti Bapak bukan scalper ya, itu berarti memang untuk salah satu indikator saja untuk mengambil keputusan waktu entry atau exit point kan. Ini memang berkelanjutan atau memang akan terjadi pembalikan arah kan gitu ya. Iya, betul Pak. Ya, betul. Jadi memang betul bahwa indikator hanya satu saja juga biasanya akan sulit kita untuk menentukan masuk posisi atau keluar posisi. Ini perlu tetap dengan indikator tambahan lain ya, tetapi juga jangan terlalu banyak. Tetapi ada beberapa juga yang memakai dengan cara seperti ini karena biasanya juga tidak cukup waktu ya. Biasanya kalau di indeks saham itu banyak sekali yang pakai candlestick ya. Dulu waktu saya pernah trading di Hang Seng ya, beberapa kali saya trading di Hang Seng, saya memakainya pakai candlestick. Dan kebanyakan yang saya pakai adalah pola-pola dari yang reversal, bukan yang continuous ya. Nah, jadi pola-pola ini yang saya pakai buat melakukan transaksi. Ya, ini seperti hammer, hanging man, ya. Lalu di bell hold, ya, ini. Lalu juga engulfing, ya seperti ini. Nah ini yang tadi kita temuin ya di grafik ini banyak sekali pola engulfing ini. Nah ini bullish kalau ini engulfing. Jadi ada pola satu pola yang pakai hammer tadi, hammer atau hanging man, atau misalnya bell hold atau doji satu pola ya. Tetapi tetap tidak bisa itu untuk satu saja. Ini akan lebih bagus kalau kita pakai engulfing atau harami ya, harami atau yang ya lihat doji juga selalu melihat bahwa candle sebelumnya itu dia bentuknya besar atau tidak, panjang atau tidak gitu ya. Biasanya itu yang menentukan dia bisa sukses atau tidak di doji. Karena banyak sekali doji muncul doji tetapi juga akhirnya melanjutkan tren, jadi tidak reversal polanya. Jadi tetap harus ada syarat sebelumnya. Jadi kalau misalnya kita mau lebih jelas lagi mempelajari pola candlestick, kita juga harus mengerti dulu pola dari pola grafik yang seperti kemarin saya bagikan itu tentang ada pola head and shoulder, ya kan, lalu ada cup and handle gitu. Nah jadi pola-pola itu yang harus dipelajari dulu ya. Tetapi kalau misalnya kita mau hafalin juga pola-pola dari candlestick juga ada beberapa yang mau melakukan transaksi. Saran saya juga transaksinya jangan terlalu panjang ya. Ini atau approaching atau dark loan ya. Ini pola-pola ini mungkin perlu dihafalkan ya. Ini kan agak ribet ya kalau misalnya menghafalin. Ya mungkin di screenshot aja lalu di print atau ditempel di pinggir kita transaksi ya. Jadi kita tahu nih grafiknya apa saja, atau misalnya Bapak Ibu mau ambil di internet itu sudah banyak sebenarnya pola-pola dari candlestick. Nah ini pergerakannya seperti ini biasanya. Saya animasi saja jadi ini bentuknya ya seperti ini. Nah ini yang sebenarnya ini juga salah satu yang biasanya seringkali saya pakai Abundant Baby karena memang ini cukup bagus. Ya, karena ini menggambarkan benar-benar menggambarkan yang namanya head and shoulder. Ya.
Kalau kita perhatiin ini benar-benar menggambarkan pola head and shoulder, ya. Benar-benar ya. Ini kan jadi ini ada double bottom di sini, lalu ada yang di atasnya muncul. Jadi kalau misalnya kita bentuknya dalam bentuk grafik yang agak panjang, itu biasanya membentuknya akhirnya menjadi head and shoulder. Ya. Begitu neckline muncul, lalu kita melakukan transaksi. Dan jadi sebenarnya jadi pengembangan dari pola grafik sendiri pun akhirnya dibentuklah di dalam candlestick ini pola-pola yang seperti ini. Ya. Itulah jeniusnya seorang Jepang dari Ami ya, untuk jadi untuk dia membuat ini menjadi lebih berguna dibandingkan bar charts. Ya. Oke, kita masuk lagi sekarang ke coba kita lihat ini ada kemungkinan buat entry point atau tidak ya di transaksi kita hari ini. Coba kita lihat sekarang. Coba kita lihat sekarang ini tradingnya kita kemarin jadi dengan pola Fibonacci. Jadi ada berapa kali transaksi nih? Ini ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi ada 2 kali juga gagal ya. Transaksi kita gagal karena atas. Tapi transaksi yang lainnya kita berhasil. Ya. Jadi ada 5 kali transaksi, 2 kali kita gagal, 3 kali kita berhasil. Ya. Oh sorry, kalau yang ini mungkin ini pertama ini, oh iya betul sama. Ya, yang dari pertama. Nah sekarang kita lihat biasanya harus kita lihat adalah yang terakhir ini ya. Ini ada pola apa sih gitu kan yang muncul di pola ini. Kira-kira dari Bapak Ibu ada nggak kira-kira prediksinya nih? Jadi kan kelihatan ini candle yang kecil ya, lalu candle yang cukup besar seperti ini. Ini ada pola apa sih sebenarnya yang akan terjadi? Ini akan turun atau akan naik kira-kira? Ada nggak kira-kira yang bisa kasih tanggapan tentang ini? Polanya kemana ini? Belum kelihatan ya sebenarnya ya, polanya kemana ya? Karena memang juga kita harus melihat bahwa kalau misalnya ini masih bergerak seperti ini, maka kita nggak bisa menentukan bahwa ini menjadi candle yang valid, ya kan? Jadi yang harus kita lihat adalah candle-candle sebelumnya yang sudah terbentuk, yang sudah melewati itu. Jadi tetap kita harus melihat bahwa pergerakan harga juga bukan lagi pakai yang misalnya masih bergerak seperti ini, lalu kita memutuskan bahwa ini harganya akan naik atau akan turun. Nah, seperti ini kan, ini teorinya panjang banget, ini mungkin akan naik, ya kan gitu ya. Atau ini kan ada turunnya ini, ada candle yang penuh terisi, ini mungkin dia akan turun gitu kan. Nggak seperti itu juga. Tetap bahwa kita harus melihat dari keseluruhannya. Kalau candle-nya masih seperti ini, masih bergerak, maka kita akan bilang bahwa ini candle ini tidak berfungsi. Nah, kita juga gabungkan, kita bisa gabungkan dengan Fibonacci yang kita pelajari kemarin. Ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita melihat di sini kan ada engulfing, ya. Ini bearish, ya betul ya. Ini bearish engulfing ya. Karena ini paling ini besar ya kan. Dan ini terjadi ternyata 61,8, waktu pas di 61,8 dia terjadi bearish engulfing. Jadi sejalan banget dengan pedoman dari Fibonacci, betul ya. Kalau misalnya dia di angka paling tinggi ke angka paling rendah, maka di 61,8 kita melakukan selling ya. Ini kan karena memang 1 jam, oke lah di tengah-tengah ini masih kita anggap baik gitu ya. Jadi kalau misalnya di 1 jam 50 bisa nggak 50%? Masih oke, masih bisa dijalankan. Tetapi memang lebih bagus, paling bagus dari 61,8. Tapi kalau ini nggak sampai muncul di sini, lalu kita ada grafik yang seperti ini, tentu kan ini membuat kita juga berani dong untuk melakukan transaksi.
Nah, tapi setelah candle yang ini, ingat ya Bapak-Bapak Ibu, begitu ini ada candle yang turun ini, setelah lewat candle yang ini, ada jam baru, kita baru lakukan transaksi. Ingat itu. Jadi bukan waktu terbentuk candle ini. Kalau terbentuk candle ini belum menjadi confirm. Jadi kalau sudah lewat candle yang ini, ke candle yang baru, nah itu baru kita anggap itu confirm. Ya, baru kita melakukan transaksi di sini. Dan ini ada hasilnya, ini turun lumayan, ya, agak jauh. Kita coba hitung berapa sih gitu ya. Ini lumayan. Tapi kita anggaplah kalau misalnya kita pakai apa namanya Fibo, lalu kita bilang ini ada tahanan di 38,2-nya, ya ini ya itu yang tadi saya bilang kita paling 30 sampai 40 dolar saja untuk mendapatkannya gitu ya. Atau mungkin di sini lumayan sih sudah 300-an lebih. Jadi sebenarnya sudah bisa ya masuk ke 3 dolar ya. 3 dolar dapat untung. Kalau misalnya sampai di sini, ini kan nggak ada tahanan sama sekali, kita nggak tahu bahwa sampai bisa sampai di sini kan kita nggak tahu ya. Kalau misalnya sudah menyentuh sampai ke titik selanjutnya, saya sarankan untuk likuidasi dulu, ya, untuk cari lagi momen yang lain. Nah, muncul lagi di sini momen di 50% baru kita melakukan transaksi. Ya. Nah, kalau ini sendiri, ini benar-benar memang candle yang sama-sama, ya. Ini tingginya hampir sama, ya, besarnya hampir sama. Nah, ini adalah pola kebalikan, ya. Ini pola pembalikan. Jadi ini kayak double candle ya. Oke, nanti kita sekarang kita lihat ini yang pakai yang asli soalnya itu. Nah, ini pakai yang demo saja. Nah, ini kalau untuk yang di Aussie, kita lepas dulu ya grafiknya. Nah, ini yang terjadi. Kita lihat, ya. Ini harami, ya kan? Tetapi ini tidak terjadi. Jadi memang tetap kita pun kalau misalnya di sini kan berarti pas open kita melakukan sell ya di sini ya. Nah, tetap di sini juga kita harus pasang stop loss ya. Ingat, itu makanya kita tetap harus pasang stop. Ya. Transaksi seperti ini tuh lihat. Ini kan ini yang lebih besar adalah yang turunnya kan gitu. Terjadi yang grafik yang seperti ini biasanya kan dia akan turun kembali ya di sini ya. Ini bearish saran, tapi kalau yang kayak begini ya kita juga nggak bisa bilang bahwa ya udahlah ini akan turun harganya terus kita nggak pasang stop. Yang pembuktinya adalah kita akan rugi besar jika kita tidak pasang stop di sini. Ya, tetap saja dalam setiap transaksi walaupun pakai candlestick yang lumayan cukup banyak yang memakai dan cukup teruji, tetapi juga tidak selalu bahwa itu menjamin keuntungan. Ya. Ingat Bapak Ibu ya. Ini kita coba ini high dan low sampai yang terakhir. Nah, ini mungkin ada kesempatan begitu jebol yang ini kan. Nah ini fake masih dalam bentuk masih mencari. Ya. Sebaiknya juga kita melihatnya. Jika ada pola-pola yang seperti ini kan, ini double candle juga di sini. Nah ini juga bisa melakukan selling. Ya mungkin sampai di sini lagi di 50% lagi kita bisa melakukan sell di sini. Ya, untuk opsi. Nah, kita lihat sekarang kalau kita perhatikan kalau kita ganti grafiknya dengan pakai yang bar. Nah, kita akan bingung sebenarnya di sini. Ya, kita lihat dengan pola candle itu sangat jelas sekali kita menentukan ini mau kemana gerakan harga. Ya. Ada yang butuh PDF dari yang ini enggak? Yang apa namanya yang PDF PPTC hari ini? Ada. Ada ya? Agung.
Oh, Karena tadi tertinggal. boleh, boleh. Boleh, Kak. Ada lagi yang lain yang butuh? Nanti saya share ya, tapi saya share-nya itu di IG kita ya. Jadi tolong IG kita di Casa Sinergi Persada. Saya bikin di chat, Bapak Ibu bisa add kita di Casa Sinergi Persada. Di sana juga sering Pak Dhani juga kasih market review yang kasih suggest untuk beli dan jual. Jadi kita akan kirim ke sana mungkin ya pola-polanya ya. Gimana, Bapak Ibu? Setuju nggak? Boleh lah. Boleh ya, nggak apa-apa ya. Atau mau di WA gitu. Nah, itu lebih cepat itu. IG-nya udah di-follow kok. Oh, sudah di follow. Sudah follow. Tapi biar meriah juga di IG ini kita masukin ke IG saja ya. Ya, Nanti biar bisa eksis lah. Ya, bisa di screenshot juga. Siap. Walaupun ketahuan di screenshot, tapi kan kita tahu siapa yang screenshot. Ya. Oke ya. Oke deh, Bapak dan Ibu, adakah lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, mungkin saya akan tutup sampai di sini ya, supaya yang memang kita intinya sudah kita dapatkan. Kalau sudah tidak ada lagi, masih adakah? Buat saya sih cukup, Pak Teddy. Sudah cukup ya. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih buat waktunya. Nanti saya masukkan semua yang tadi, yang pola-pola tadi di IG kita di Casa Sinergi Persada. Terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu bersama kami. Selamat malam, sampai ketemu lagi minggu depan. Salam CSP. Salam. Malam Pak Teddy, terima kasih semua. Ya, terima kasih.